Di Kempot yang paling ku suka Ademe Kutha Malang. Oke, sithik we. Ademe Kutha Malang ing wayah wengi. Terus sithik banget. Padahal banyak. Aku ya? nggak bisa apa ya? Nggak bisa paling suka gitu nggak suka. Semua tak suka dan sampai sekarang pun dari dulu ya kecil mbah-mbahku sampai aku sekarang masih sering nyantai gitu lihat-lihat lagu-lagunya Didi Kempot nemu lagu baru yang aku belum tahu belum populer maksudnya ternyata memang banyak karya-karya buahnya dan bagus-bagus ya bagus Oke. Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Lagunya tersebar luas secara ilegal tapi viral, apa rilis secara legal tapi kurang viral? Ya karena kita semua harus taat pada hukum, lain ya harus legal lah. Legal. Oke, Mas, tapi dirimu kalau dulu ketika ada yang mengcover lagunya, suka sebel nggak? Maksudnya dalam arti tanpa izin, kemudian dia dikomersialkan, dapat AdSense, sementara dirimu malah nggak dapat sama sekali gitu. Suka sebel nggak? Nggak pernah sebel. Aku sebel tuh kalau mamanya dia nulis liriknya salah, terus nulis judulnya salah, nulis penciptanya salah, itu marah aku. Tapi kalau dia nggak izin, mau dia bayar apa enggak, aku nggak peduli. Jadi pencipta yang marah-marah lagunya di cover, wah itu dari pencipta yang nggak mengurus hak ciptanya. Nah, jadi menurut saya respect kepada semua pengcover, bahkan saya berhubungan baik dengan seluruh pengcover. Seluruh pengcover. Masa apa wae arti. Ya banyak lah masih pengcover top Direvisi dhewe. Kayak tau nak ngomong makanya direvisi netizen kuwi luwih sakit. Mending tak revisi dhewe. Ya jadi ya banyak pengcover top yang berteman dengan saya dan saya bangga pada mereka. Tanpa mereka juga lagu itu mungkin tidak terlalu populer mungkin. Terus saya membebaskan karya saya mau dipakai siapa, monggo, asalkan penulisannya benar, penyebutan liriknya benar. Seperti itu. Oke. Tadi disebutkan kan kalau penulisan liriknya salah, penciptaannya salah, apa segala macam, dirimu kan marah gitu. Ya. Marahnya dalam bentuk apa? Apakah langsung melayangkan somasi atau ada hal-hal? Kan memang kita kan pengen bikin sensasional ya. Enggak Ya? Gimana caranya? Paling ya gitu. Kok rodok ra cocok ya? Apa ya marahnya ya mungkin kita tegur gitu aja. DM Instagram misalnya. Tolong dirubah. Itu ada beberapa kemarin yang ngover keroncong gitu, penciptaannya salah gitu. Bukan masalah nggak izinnya tapi kok mosok kowe wis ora izin nih orang ngulik ngono kan. Ora etis maksudku. Gitu. Setidaknya kamu menghargai lah. Ya itu. Karena suatu seniman itu menurut saya juga harus bermoral. Karena seni tanpa moral hancur. Seni apapun ya, nggak cuma seni musik ya, tapi seni rupa, seni kriya dan seni-seni yang lain itu haruslah ada moral dan juga attitude dan juga behavior dan itulah pokoknya. Ya, betul. Selanjutnya kalau ngebahas tentang jenis musik dari Mas Daru ini kan sebetulnya dulu sempat aku tumbuh itu di tahun 2000-an dengan lagu-lagunya Didi Kempot yang tadi disebutkan, Campur Sari, kemudian Mantos dan segala macam gitu. Nah sekarang mulai booming lagi lagu-lagu berbahasa Jawa, lagu-lagu dangdut berbahasa Jawa dan diterima nih sama banyak orang, tidak hanya di Pulau Jawa sendiri. Ngelihat fenomena ini Mas, dulu kan tumbuh kecil dengan lagu-lagu Jawa ya, terus saiki wong-wong do seneng lagu Jawa meneh. Merupakan sebuah aku ndhisik ya wis tau ngrungokne lagu kaya ngono kok saiki lagi viral, atau memang ya udahlah bersyukur aja deh karena memang sekarang timingnya tepat lagi viral lagi gitu misalnya, atau gimana? Kenapa semua orang bilang baru viral ya? Pastinya lagu dangdut itu udah punya pasar sendiri. Betul. Udah viral di kalangannya gitu. Cuma ini
pasarnya aja, industrinya ya makin lebar. Iya, iya. Penikmatnya makin lebar gitu. Nah, sekarang kan kembali ke bagaimana senimannya atau musisinya terus bisa konsisten, terus bisa memberikan sajian yang terbaik biar pasar itu selalu terjaga, warnanya selalu terjaga, biar solid terus hingga dangdut itu tidak cuma viral-viralan, tapi apa ya? Ya ini membentuk pasar yang benar-benar sudah kuat gitu loh. Gitu. Oke, tapi kalau Mas Daru pernah sempat kepikiran pengen coba apa ya, eksperimen gitu untuk jenis-jenis musik lain, let's say keroncong atau misalnya yang nyebrang banget misalnya ke rock Ya. atau ke jazz misalnya, blues apa segala macam, atau memang pengen istiqomah jadi dangdut ini? Dulu sebetulnya kan sudah melewati fase itu, klasik, baca notasi, rock-rockan, ska, reggae dan lain-lain. Terus sekarang bagaimana sekarang kita bisa memegang komitmen kita kan untuk dangdut, penyanyi Jawa. Nah, terus tapi tidak memungkiri kita bisa berkolaborasi atau bersinergi dengan musisi-musisi yang lain seperti kemarin sama Endang Sukamti rock-rockan. Iya. Terus besok ditunggu di bulan Juli kita akan featuring sama Rahasia. Dangdut jazz. Wah. Dangdut jazz. Dangdut nganu miring. Tadi jazz. Berarti sebenarnya dirimu tidak tertutup untuk kolaborasi dengan musisi dengan jenis apapun ya. Ya, itu. Oke, tapi kalau disebutkan mungkin satu atau dua gitu musisi yang pengen banget diajak kolaborasi siapa? Sheila on Seven. Wih, wah ngeri loh, ambiar ketemu karo ambiar tapi bahasa Indonesia. Wah, dia bar gue. Bener. Tapi sudah soundtrack Loro Atiku pas bahasa Indonesia sama soundtrack Loro Atimu pas bahasa Jawa. Wih. Sudah ada obrolan dan menuju ke arah sana, ngobrol-ngobrol sama teman-teman Sheila? Belum ya? Belum. Ketemu aja belum pernah saya. Ketemu aja belum pernah ya. Tapi dulu sering nonton konsernya ngono kayak Mas. Pernah sekali. Pernah sekali. Oke, Sheila Geng berarti nih. Pernah sekali. Sheila Geng cabang Bantul berarti. Iya, cabang-cabangan. Cabang. Cabang gogrok. Berarti Sheila on Seven adalah salah satu musisi yang pengen banget diajak kolaborasi. Nah, dirimu kan sekarang Dewa itu kan. Dewa juga. Oke. Nah, kalau yang sudah pernah diajak kolaborasi Budi Doremi. Oke. Oh, udah ganti pertanyaan. Ora sih, aku kadang mempertanyakan aku nih ngopo ya. sorry Bang. Oke, kok asik gitu loh dunia sendiri. Ngopi ya lagi. Ngopi jawab kurang ketuk ngopi sih. Aduh, geli. Oke, apa mau pertanyaannya? Musisi yang sudah pernah diajak kolaborasi kan ada macam-macam ya. Bahkan Endang Sukamti pun rock-rockan gitu akhirnya, walaupun tetap tidak mengurangi esensi dari dangdutnya itu sendiri. Dan juga Endang Sukamti juga tetap ada di jalurnya sendiri-sendiri gitu dengan warna yang kemudian Saya aku rapat dadi host lagi. Iya. Aja lho Mas. Ya sugih lho Mas we. Iya. Terus. Elingo UMR Jogja lho Mas. Dulu. Sambungannya tekan kono. Enggak, maksudnya gini, kolaborasi kan sebetulnya banyak nih yang sudah dijalani. Tapi kalau dari fansnya Mas Daru, apa sih fansnya Darboy Geng? Cowboy. Koncon Darboy. Ini ada semacam pengen dong Darboy lihat sama ini, kolaborasi sama ini misalnya. Pernah nggak ada request dari Cowboy? Banyak. Tapi nek diturutin terus ya. Mumet ya? Mumet juga. Jeblok ya. Bagaimana kita sekarang tetap bisa mewadahi, tetap menampung aspirasi mereka lah. Gitu. Oke. Tapi jelas berkarya itu tidak melulu untuk industri. Tapi kita berkarya juga kadang juga harus menuruti kata hati. Oke. Karena berkarya itu ini kok kayak nganu sapa jenenge? Waduh, sebut merek. Hati-hati loh Mas. Hati-hati. Nanti. Joni Iskandar. Rodo ado ya kan Joni Iskandar. Tapi penasaran kalau Mas Daru tidak sebagai musisi. Cek to Mas. Ket mau aku seku-seki. Ora abate deh. Golek sing pas ya. Oh, ndloser wae apa, Dek? Aja Mas. Aja ya. Oke, sudah siap? Siap. Diulangi dari awal? Jangan. Enggak tuh. Mas. Iya. Nah,
Pertanyaannya apa, Mas? Apa ya mau? Apa ya, Mas? Lali aku. Joni Iskandar. Joni Iskandar. Dia kabar saiki Joni Iskandar. Apa mau? Tak sebagai sisan tuh akhirnya. Lanjut, toh. Oke. Nah, kalau tidak menjadi musisi, Mas Daru ini bakal jadi seperti apa? Jadi pencipta mungkin. Jadi pencipta, tetap di ranah musik ya? Musik. Nah, pertanyaannya saya kalau tidak di ranah musik, ada yang lain gitu misalnya, tidak berhasil di dunia musik amat yang baik gitu, tidak berhasil di dunia seni musik, pengen jadi apa? Dulu pengen jadi tentara. Tentara. Ya. Oke. Cuma karena udah berusaha diet terus ngombe apa kayak masih susu kayak. Dia Susu. tetap nggak turun-turun. Jadi Ya, memang ya. mungkin emang bibitnya udah kayak gini ya. Nggak pengen jadi polisi, Mas? Apa? Polisi tidur gitu nggak pengen? Komedi. Makasih apresiasinya ya. Oke, daripada kita ngalor ngidul terus, sekarang kita bahas aja deh yang Cidro Asmoro. Ya. Nah, Cidro Asmoro itu kan kalau orang-orang mikir Cidro ki adalah broken heart. Ya. Atau aku ki loro hati, aku disakitin uang misalnya. Salah. Nah, itu yang pengen kita luruskan. Apa saja nih Mas Cidro ki? Cidro kan ingkar janji, Ingkar janji. mengingkari atau apa ya? Pengkhianatan. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Tidak sesuai apa yang diinginkan. Oke. Cidro, terus Asmoro kan percintaan ya, kisah lah. Banyak juga orang yang milenial tuh ya ternyata lucu juga. Aku cidro, dan kowe sing lara ati, aku dicidrani ro kae, kowe sing dadi men kowe sing nglarani lho, kowe sing lara ati ya gitulah. Jadi nek lara ati, nek cidro ya cidro. Oke. Nah, Cidro Asmoro itu filosofinya tadi seperti yang disebutkan. Mengingkari cinta. Mengingkari cinta. Karena kalau di percintaan sendiri juga banyak lika-likunya ya. Iya. Ada pahit manisnya, ada suka duka dan segala Yang macamnya. sudah berkomitmen aja bisa diingkari. Apalagi yang masih pacaran kan. Oh, gitu. katanya kok curhat ya? Ora ya. Nah, di situ ada 10 kalau nggak salah lagu ya. 10 lagu. Di situ termasuk salah satunya adalah Mendung Tanpa Hutan tadi, Bukan, kemudian Mendung enggak. Mendung Tanpa Hutan malah enggak ya. Dia single. Single jatuhnya ya. Terus ada lagi Si Aku Lali. Yang Ojo Nangis itu maksudnya Sebenarnya bukan ya? single. Single juga. Yang masuk itu kalau Jogja Istimewa. Jogja Istimewa. Yang Nah, masih gitu. trending hari ini. Nah, Jogja Istimewa itu sebenarnya dalam satu album itu si apa namanya? Album Citra Asmoro. Album Cidro Asmoro itu aduh seret sih. Dari Mas. kok sih dirimu sih Mas. Iya. Aku soalnya nak ngombe kopi langsung Aduh. vertigo. Aku yo nganu Mas. Nek ngombe kopi terus pikiran. Oh ngono. Soalnya kau pikir kau lah segalanya. Komedi, mantap. Nah, di 10 lagu itu apakah memang itu menggambarkan perjalanan seorang Darboy Gang? Iya. Atau memang itu sebuah karya yang wis pokoknya aku pengen gawe album, aku pengen gawe lagu gini gitu. Proses pengerjaannya gitu. Iya. Enggak mentingin itu tadi aku berkarya enggak melulu ngincer Target energi. apa segala macam. Apa energi. Enggak ngincer apa industri. Oke. Tapi kadang aku juga harus mengungkapkan isi hatiku gitu lah. Di dalam album Cidro Asmoro ini benar-benar lagu-lagu yang apa ya ceritaku banget lah, aku banget karakter dari musiknya, aransemennya pun juga aku banget gitu. Oke. Dan menurutku kita harus berani seperti itu ya, spekulasi. Kadang apa yang kita wujudkan itu belum tentu juga diterima, tapi kadang juga yang apa yang kita idealisnya lah, intinya idealisiku dewe iso ditutke wong lah, itu yang bikin aku seneng tuh, puas tuh malah di situ. Oke. Saat aku mengerjakan apa ya, pamane aku ngerjakke lagu sing oh iki industri banget iki nembein kata-kata maseh ini umpamane, terus aku buat lagu judulnya Maseh dan viral ya, itu kayak oh ya wes emang trennya baru kayak gini. Tapi kalau kita nabrak suatu hal yang berbeda terus dalam bentuk fisik juga kan, itu CD kan, dan juga box set, dan menurutku aku cuma laku berapa ya itu, ini tak buka nih gini. Padahal viewer di YouTube suka banyak ya. Itu cuma laku 400
Picis itu kan maksudnya 10%-nya dari subscriber atau Iya, follower saya nggak iya. ada. Nah itu menurutku aku bangga banget tuh. Dan aku terima kasih sama teman-teman yang telah membeli itu. Woi. Itu berarti kalian semuanya ikut menjadi saksi dalam proses perjalananku. Wah, keren. Karena memang sekarang nggak banyak loh ya musisi yang berani untuk mengeluarkan, bukan Kembali ke berani album sih, fisik. bukan berani sih, tapi lebih ke tidak mengeluarkan album fisiknya. Iya. Tapi Darbo Gang ini kemudian keluar album fisiknya, terus ada box set bahkan ya, Iya. yang bisa dibeli. Dan itu kalau menurutku pribadi, ketika memang orang yang beli adalah orang yang memang Benar-benar cinta. benar-benar cinta gitu loh, Iya. sampai gitu, sampai segitunya gitu ya. Nah, proses pengerjaan dari Cidro Asmoro ini berapa lama, Mas Daru? Proses pengerjaannya 1 tahun. 2 tahunan lah. Mas kacamata kundi yo? Alah, aku ya ora ngerti, Mas. Hah? Ning Wah, ojo dikandanin malah dira lucu ngono kuwi. Wah, penontonnya ra iki ya. Ora iso kerja sama ya. Ojo dikandani sik kok nek wis rada suwe lah lagi. Lah Ngatain kuwi dong apa? kau dhewe. Ah, ngono. Wah, jare dia penontonnya dia kurang ya. kejebak ya. Kayaknya bukan anak entertain ya. Anda suka ngejat ya ternyata. Maaf. Terus direvisi meneh ya, jangan sampai direvisi netizen. Berarti pengerjaan kurang lebih Boleh ngedit sik tenan lho, Mas. ojo ono editan apapun. Jangan Sensor Pak. segala macam. Anjir aku. Wah, ngene-ngene. Nah, makanya nak ket mau jahat karo aku ki yo ngono, Oh, aku jangan. balesnya ngono. Aku Jangan, balesnya Bang. ngono. Oke. Ampun. 1 tahun pekerjaan Cidro Asmoro. 2 tahunan. 2 tahun ya, 2 tahun pekerjaan Cidro Asmoro. Hasilnya sudah keluar, sudah diterima oleh masyarakat juga. Puaskah dengan hasil yang ada, Mas? Puas banget. Puas banget. Banget. Walaupun cuma laku segitu. Itu nggak cuman loh. Itu apresiasinya juga cukup. Ya itu termasuk di era sekarang jual segitu juga udah banyak. Betul. Tapi kalau dibandingkan dari kan kita mengukur produksi itu kan dari Iya, taruhlah iya. dari 10% aja lah followers kita lah. Ini kita produksi yang ready stock gitu loh. Itu menurutku nggak ada 10%-nya gitu. Jadi ya, puas banget karena apa ya? Ngopo tau saiki dadak gawe fisik ngono. Tapi aku malah aku pengen ya buat fisik karena ya itu sematu napak tilasku juga buat seniman-seniman dulu yang sampai sekarang masih eksis. Dulu mereka membuat album harus mencetak fisik, jualan ke pasar dan ya nggak mungkin ke pasar dia. Mungkin wae kok, Mas. Mungkin wae. Apa sing ra mungkin, ora sing ra mungkin mungkin. maksudnya CD-nya sampai di pasar-pasar di toko-toko. Nah, Itu aku juga pengen merasakan zaman dulu Iya. gimana. Cuma dulu mungkin lebih gampang karena dulu emang orang beli CD. Sekarang kan enggak. Orang Saiki mending wis akeh streaming. pilihan ya. Oke. Nah, di album Cidro Asmoro itu apakah nanti juga akan dibikin semacam kayak dulu kan ada trilogi Balungan Kere Ya. dan segala macam. Apakah mau dibikin semacam storyline atau cerita Ya. bersambung baik dari musik videonya, kemudian dari lirik-liriknya kah atau seperti apa konsepnya nanti? Emang dibuat sebagai musical series. Musical series. Jadi video klip yang alurnya jadi nanti akan menjadi sebuah film gitu. Gitu. Tapi diambil dari permasalahan atau inti cerita dari dulu aku pernah buat namanya film series Kalah Awu. Ya. Terus kelanjutannya tidak jadi film tapi jadi video klip series. Gitu. Ini sudah masuk ke episode 4 yang itu episode 4 yang Koyo Jogja Istimewa. Terus besok tanggal 15 Juni besok itu kita rilis judulnya Teko Lunga dan begitu seterusnya. Oke, berarti saat rilis kayaknya ini udah tayang ya. Berarti kemarin rilis. Karena ya. ini tayangnya setelah tanggal itu. Iya, benar. Wah, dibuka sisan bener gini. Iya, benar. Oke. Mas Daru ini juga Sing ngrungokke muga-muga sendale pedhot. Mas Daru ini ya yang kerennya adalah mau belajar tadi masalah publishing, kemudian promotor apa segala macam, pengen juga keluar album fisik gitu. Maksudnya idealis tapi idealis in a good way gitu, dalam arti pengen terus berkembang. Salah satu yang juga dikerjakan adalah YouTube. Ya kan, kemarin di Ramadan itu ada konten aku disalah aku tak ngepep. Ngabab. Itu ngabuburit Oke. Apa Mas balik? Balik Mas. Gue nak nganggo masker. Nah, orang masker kan diserap oleh selanjutnya. Ini ya. Nah, ngabab itu memang dirimu yang memang ada ide atau dari tim atau memang gimana prosesnya waktu itu?
sampai sekarang tim kreatifnya masih aku sendiri. Oh, oke. Cuma dibantu untuk partisi kayak ngetik-ngetiknya dan lain-lain ada teman-teman. Konsepnya memang ijen ya. Ijen, aku tetap dewe. Tetap dhewe wani. Sampai apa namanya? Ibuku tuh bilang, "Bu, kok Bu?" Lebih Ibuku bilang, "Bu." Ibu bilang berarti ngomong Simba. Ibuku bilang ke aku, "Kowe iki duduk Superman." Terus seiso apa-apa tok ayahe dhewe. Tapi kowe kudu kabeh iki aja tok pikir dhewe. Kabeh kudu didiskusikan lah. Lah tok bocahmu kan oke kan gitu. Ya bukan karena itu, Bu. Terus ibu pernah weling, ya itulah gunanya kita mempunyai banyak teman tuh tidak cuma kita bagaimana membagi tugas, tapi bagaimana kita bisa percaya pada teman kita. Betul. Gitulah. Teamwork ya. Ya, terus tak tanya, "Lah Ibu tahu Superman?" "Ora." Loh. Iya. Lumayan ya. Mayan Komedi. komedi. Oke. Nah, ini kita sudah ada di akhir-akhir podcast rekreasi. Harapan kedepannya, project kedepannya yang bisa di-share, bisa di-spill. Kalau tadi kan kemarin 15 Juni sudah rilis lagi gitu ya. Kemarin. Tapi kalau setelah ini tayang berarti mungkin sekitar Juli ada project apa lagi, kolaborasi apa lagi yang mungkin bisa di-share, di-spill atau Ya diceritakan. mungkin mau ngeret itu kemarin lagu Ojo Nangis Ojo Nangis. karena menang apa? Nah itu. Menang apa itu? Menang AMI. AMI Award. AMI Wah, Awards. itu aku juga dulunya waktu kecil tuh aku selalu lihat di TV gitu. Wah, AMI Award ngono, kapan aku bisa di situ ya. Wah, aku bayangin aku megang piala lah, ternyata menang beneran lagu Ojo Nangis. Dan lagu itu termasuk lagu yang sejarah juga buat saya. Wong saya nulis karo nangis. Padahal judulnya Ojo Nangis. Oh, Tapi ya bisa. Soalnya keconangan tenan. Kesenangan tenan. Gua bojoku ora nonton. Piye perlu dikirim linknya po? Nah, Ojo Nangis itu terus ya menurutku itu lagu paling punya sejarah percintaan yang dalam buatku. Yang sampai sekarang masih diinget ya. Masih ingat. Terus aku bakal ngerilis lagi judulnya Kudu Nangis. Kudu Nangis. Kemarin kan Ojo Nangis. Yang Juli besok Kudu Nangis. Jadi kan mungkin project setahun ini kan musikal series itu ada 10 lagu yang akan selesai dalam 1 tahun. Lah ini kan sudah episode 5 nih rilis kemarin. Lah ini buat cooldown. Cooldown. Cooldown apa bahasa Jawa nih, Bang? Apa ya? Cooldown kulkas. Kulkas down ngisor kulkas. Ngisor kulkas. Oh, kayak longan kan. Nah, itu kita bakal rilis lagu muncrat. Kok aku sudah di play ya cooldown apa sih? Cooldown apa yuk? Oh ya cooldown ya. Apa terus di komen ya? Relax dulu. Relax. Istirahat break dulu. Break dulu. Kita sendiri dulu. Orang aku catwingnya aku dewe kok. Tenang. Itu cooldown itu kita bakal rilis lagu judulnya Kudu Nangis. Kudu Nangis. Ojo Nangis, Kudu Nangis. Ra pengen mimbi-mimbi apa kembi-kembi ngono mungkin lagu. Enggak, terus itu kan akan jadi trilogi nanti. Ojo Nangis, Kudu Nangis, terus yang terakhir Sing Wis Ya Wis. Boleh dong, tepuk tangan. Ini sebenarnya penonton bayaran kita tuh ini apa namanya ngefans sekali dengan sosok Mas Daru ini. Iya. Bener ya? Ada berapa orang nih? 100 orang, woi. Mas. Nah, fisiknya iki wong ya ora ono wong 10 lah, tapi ikine lho akeh banget kuwi sing rame ya. Mas Daru terima kasih banyak, matur nuwun Mas. Udah. Ya ampun udah. Ora pengen pisah karo aku, Po. Kok njo jijik. Suwun ya, Mas. Mas, rahasianya biar enggak jerawatan apa ya, Mas? Rahasianya biar enggak jerawatan adalah duwe andeng-andeng kiwa. Maksudnya? Heeh. Aku makan obat hormon dulu. Terus jadi jerawatan emang ngaruh ya itu? Obat hormon yang ngaruh dong. Hormon apa dulu yang diminum? Program hamil itu loh. Oh, lagi tak kira wis pirang sasi. Bukan loh. istriku ya. Oh. Pangestune ya, Mas. Oh iya. Kok udah dibahas kita gitu. Ya ke closing. Oke. Matur nuwun Mas Daru, suwun banget kasih, sudah Mas. mampir di podcast rekreasi ini 1 jam lagi kita bagi 2 episode ya ternyata ya. Bagi 2 episode. Ini sebenarnya masih banyak hal yang pengen dibahas dan mungkin juga kita terakhir Mas dikit aja dari album Cidro Asmoro nyanyiin sidik weh.
Apapun deh lagunya. Atau mungkin yang sudah dirilis tanggal 15 kemarin. Oke. Rapi-rapi tenggorokan sih ya. Yen kon ngomong sayang, jujur isi sayang, nanging sayang iki mung iso tak kenang. Aku dudu wayang sing diatur dalang, yen lunga ya lunga, aja teka lunga. Jangan lupa terus update kegiatan semua hal aktivitas yang dilakuin sama Mas Ndaru di Ndarboy_Gang kalau nggak salah ya. Nah benar, Ndarboy_Gang di Instagram, terus Ndarboy Gang di YouTube-nya juga ada. Di situ juga banyak sekali konten yang bisa dilihat. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya TVRI Yogyakarta. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast rekreasi setiap hari Jumat dan juga Sabtu di TVRI Yogyakarta official, bukan yang streaming. Kalau streaming tiap hari berita ya. Oke, terus habis itu jangan lupa juga buat follow Instagramnya hostnya Aryo Bagus _S boleh. Ini aku pansos boleh ya Mas ya? Mas Bagus. Aku tadi manggilnya Agus. Oh gitu. Tapi kan Agus juga bisa. Ada bagian Agusnya. Iya, kan? Aryo Bagus Bene dihilangi nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Oke. Ini Maaf ceritanya kalau pansos berizin dong kayak gini. Jadi aku pakai pansos ya. Follow di Instagramnya @Aryo Bagus _S. Di situ juga akan ada banyak informasi tentang saya pribadi yang tidak penting tentunya ya. Tapi nanti bakal jadi host yang di Jakarta. Mending nek foto saiki. Nah aku sering ngomong ngono lho. Mas. Tenan. Amin. Tenan karo kanca-kancaku, kowe pengen foto ra ngono. Ya. Foto ronsen tapi. Kemungkinan apa yang kita tuai sekarang? Wow, tidak ditanggapi. Mau ngelucu dah ini. Udah mau closing nanti enggak selesai. Ya wes, terima kasih Mas Tapi Daru. mungkin kan yang kita tuai sekarang kan mungkin nanti akan jadi polongnya untuk anak-anak kita. Itu dia. Wah, sajane iki mau ono sing nuntut quotes ambiar juga sih, tapi kita durasinya sudah habis ya. Terima kasih banyak sekali lagi sobat rekreasi, sampai jumpa di episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang lainnya. Suun. Terima kasih. Jika banyak salah kata, mohon maaf. Sip.